Bapak Ibu sekalian, Prof. Jimli dan Prof. Maru yang saya banggakan, saya punya 4 hal yang ingin saya tanyakan dan ingin dapat pandangan Prof. Jimli dan Prof. Maru. Yang pertama soal independensi di satu pihak dan pengawasan di lain pihak. Saya rasa independensi ini absolut lah, penting kita jaga. Bagaimana lembaga ini dijaga independensinya, hakim MK juga dijaga independensinya. Oleh sebab itulah di dalam konstitusi, di negara-negara yang mempunyai sistem Mahkamah Konstitusi ini, hakim MK dijaga betul dan masa jabatannya diatur dengan tegas. Misalnya 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun. Supaya dalam kurun waktu itu dia tidak diganggu, tidak ada ancaman dan hal-hal lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan yang diemban oleh konstitusi terhadapnya. Maka kalau kita baca undang-undang MK yang lama itu memang spiritnya itu. Jadi masa jabatan hakim MK itu 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Ya memang di dalam undang-undang itu kemudian hanya ada batas usia minimum. Jadi kita nggak ada urusan dengan tua muda di situ. Mau muda, mau tua, tidak ada masalah. Karena soal ini nanti akan dijawab dengan masalah soal sehat dan tidak sehat, dan soal kemampuan intelektualitas dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu dalam konteks menjaga independensi itu tadi, ya, masa jabatan itu menjadi sangat penting. Ya, tetapi di lain pihak, kita juga tidak bisa mengelak dari kenyataan ya, bagaimana mengawasi hakim-hakim MK ini supaya tidak terjadi abuse kekuasaan begitu. Maka kemudian muncul ide soal evaluasi dan soal pengawasan itu. Dan lebih lanjut, masalahnya adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengevaluasi. Dulu pernah kita sampaikan, saya rasa Prof. Jimli dulu 2 periode juga masalah ini yang menjadi permasalahan waktu itu. Kami punya sikap waktu itu bahwa teman-teman hakim MK yang mau maju lagi untuk periode yang kedua tidak perlu lagi melakukan fit and proper test seperti yang baru masuk. Jadi beda perlakuan fit and proper test untuk yang incumbent dengan yang baru masuk. Oleh sebab itu untuk yang incumbent cukup kita melihat, mengevaluasi putusan-putusan yang pernah ditanganinya. Itulah yang dimaksudkan dengan evaluasi. Jadi omong tentang evaluasi dalam konteks seperti itu sebetulnya. Evaluasi terhadap putusan. Dan evaluasi itu sangat open, terbuka. Publik punya hak untuk mengevaluasi. Akademisi punya hak untuk mengevaluasi, menelaah. Maka dulu kami dalam kurang lebih 10 tahun itu melakukan analisis, evaluasi terhadap putusan-putusan para hakim Mahkamah Konstitusi. Tetapi lebih kepada ikhtiar untuk mengetahui, untuk melihat sejauh mana praktek ke Mahkamah Konstitusi untuk negara kita yang baru ini, apakah sudah
sesuai dengan rencana awal, niat awal untuk dibentuknya Mahkamah Konstitusi itu. Jadi dalam konteks itulah kita setuju dengan evaluasi ini. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, evaluasi juga independensi Mahkamah Konstitusi ini juga berkaitan dengan rekrutmennya. Nah, kita juga waktu itu menghendaki rekrutmen para hakim MK harus terbuka, transparan dia. Itulah yang dilakukan oleh almarhum Bang Buyung Nasution pada saat itu, sehingga Presiden SBY membuka itu. Bahkan MA juga, kalau saya tidak salah, melakukan hal yang sama. DPR juga pada saat itu mulai lakukan yang sama dengan membentuk tim khusus waktu itu untuk melakukan fit and proper test itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi itu betul. Jadi ada rekrutmen yang sifatnya terbuka. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba muncul di sini. Kadang-kala kita juga kaget kok tiba-tiba muncul mau jadi hakim MK. Gak jelas ujung pangkalnya orang ini ya. Jadi ya ini semua tentu mengganggu apa yang kita katakan tadi dengan semangat kita independensi. Sebab menurut saya Prof. Jimli dan Pak Maru, tanpa independensi ini sebetulnya Mahkamah Konstitusi ini roboh. Tidak ada gunanya. Nah, itu jadi saya senang sekali tadi masukan. Bagi saya substansi yang disampaikan oleh Prof. Jimli dan Pak Maru itu sudah benar, itu tinggal milihnya nanti mana. Kalau memang opsi yang ditawarkan oleh Prof. Jimli, misalnya tadi udahlah usia saja, prinsipnya juga sama, independensi, untuk menjaga independensi itu. Jadi usia, misalnya usia 60 sampai 70. Jadi dia nggak boleh diganggu gugat lagi 60 sampai 70. Cuman ada problem di situ Pak Jimli dan Prof. Maru. Bagaimana, apakah boleh impeachment dilakukan terhadap hakim MK dalam periode 10 tahun itu? Manakala misalnya tentu dengan alasan-alasan yang sangat terbatas, kan begitu, dengan alasan yang sangat limitatif. Kemudian atau alasan lain dia diberhentikan atau berhenti atau karena kasus atau meninggal dunia dan sebagainya. Nah, ini problem yang muncul apabila kita memilih sistem usia tadi sebagai basis untuk menjaga independensi yang tadi diusulkan oleh Pak Prof. Jimli. Ya, gitu juga Pak Maru, sama aja Pak ini. Bagi saya setuju itu mau mana saja, tapi yang penting kita harus konsekuen dengan itu, konsisten dengan itu. Mau usia muda juga, ya tidak ada masalah. Toh tidak ini. Kalau memang usia 50, ya udah kita kasih batas saja 5 tahun. Tapi tetap yang penting adalah independensi harus dijaga selama periode itu. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sekali mendapatkan pandangan Prof. Jimli dan Prof. Maru. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kita pikirkan dan kesempatan momentum ini kita pakai untuk kita memikir ulang soal ini, soal yang saya tanyakan ini, yaitu mengenai apa yang disebut dengan constitutional complaint itu. Memang di beberapa negara apa yang disebut dengan constitutional complaint ini sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau teman-teman masih ingat, periode lalu juga kita sebetulnya sudah memasukkan ini, constitutional complaint ini dalam salah satu pasal Undang-Undang MK ini. Hanya waktu itu kita belum matang, terutama bagaimana memitigasi konsekuensi apabila kewenangan tambahan itu kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian persoalan berikutnya adalah apakah undang-undang ini, apakah kita bisa memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi tanpa mengubah konstitusinya. Misalnya di dalam undang-undang ini kita tambah aja kewenangan itu, constitutional complaint. Mengapa?
faktanya banyak sekali tindakan-tindakan penyelenggara negara yang against konstitusi. Tapi solusinya, jalan untuk mendapatkan recovery-nya itu tidak tersedia. Paling dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan atau tata usaha negara dan sebagainya. Ini maksud saya, bagaimana kalau langsung begitu? Termasuk itu, Prof. Ini juga penting. Apakah putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita perlakukan sebagai undang-undang, sehingga bisa di-challenge di Mahkamah Konstitusi. Apakah putusan itu melanggar konstitusi atau tidak? Saya termasuk yang berpandangan itu harus dilakukan. Kalau tapi bukan merupakan upaya hukum terakhir, bukan. Sepanjang dia bertentangan dengan konstitusi, itu bisa dilakukan. Nah, kalau Prof. Jimli masih ingat, di dalam disertasi saya dulu saya pernah usulkan ini, karena Prof. Jimli adalah promotor saya waktu itu. Ini menarik ini, Prof. Kalau bisa kita lakukan ini untuk memberikan solusi terhadap problem-problem yang kita hadapi pada saat ini. Termasuk misalnya kita kan menganut prinsip perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak, ya kan gitu. Nah, apakah kesepakatan perjanjian ini bisa kita challenge langsung ke MK manakala dia melanggar Undang-Undang Dasar? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bukan undang-undangnya, Undang-Undang Dasar, Pak. Nah, ini juga bukan tidak mungkin kalau kita memang mau memperbaiki bangsa ini, hal-hal semacam ini, inovasi semacam ini bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, nah ini Prof, saya tidak tahu kalau saya zaman Prof. Jimli sudah ada istilah open legal policy ini. Ini kan kadangkala teman-teman di MK ini karena udah nggak ada alasan lagi, bilang aja open legal policy, ya nggak begitulah. Saya rasa dulu Prof. Jimli ya apa mau begitu kita. Bangsa ini kan gitu, Pak. Oh, jadi karena nggak enak ini ya udah open legal policy aja istilahnya, kan begitu. Ya apa? Kemudian apa tadi yang terakhir tadi mau saya tanyakan itu, Pak. Prof ya. Apakah hakim MK ini boleh menafsirkan konstitusi? Nah, kalau ini berarti tugasnya bukan lagi mengawal konstitusi, menafsirkan konstitusi. Padahal hemat saya, ya hakim MK itu the guardian of the constitution. Nah, ini hakim MK malah menafsirkan konstitusi, memahami sendiri isi konstitusi itu. Setelah dia pahami sendiri, lalu dia uji undang-undang yang diajukan di MK, apakah sesuai dengan pikiran dia tentang pasal dalam konstitusi ini. Ini ya mohon maaf saja karena saya termasuk yang sampai saat ini tekun sekali mengikuti, membaca dan menelaah putusan para hakim MK. Kalau saya mau agak terbuka, kualitas hakim MK ini hanya zaman Bapak dulu. Putusan-putusan, Pak ya. Setelah itu, Pak, saya pernah diskusi yang lain-lain itu adalah ya tidak lebih
ya mau nggak jelas lagi ini apa ini. Itu yang saya amati. Tambah lagi undang-undang ini ya menurut saya ya parah ini ya kalau ini di pasal itu. Jadi itu Pak Prof untuk mungkin untuk diskusi bagi teman-teman kita ya untuk masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Supri dulu.